Kami panggilkan Regu dengan nomor tampil SI011 yang akan menyampaikan judul syarahan Bijak Menyikapi Hoax di Media Sosial dalam Perspektif Islam. Peserta nomor tampil SI011 disilakan. Selanjutnya, bersiap-siap Regu nomor tampil SI012 golongan putri dengan judul syarahan Pendidikan Karakter Generasi Z dalam Perspektif Al-Quran. Disilakan menuju ke ruang tunggu yang telah disediakan. Tes. Ada payung, kenapa nak dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil fitnati wal kadhib wa ja'alahuma min akbari dhunub. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihil akhyaril abrar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan teman-teman yang kami banggakan, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat selain membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi palsu yang lebih popular dengan istilah hoax. Fenomena hoax yang semakin merajalela di dunia maya dan dengan mudahnya menyebarkan suatu informasi di media sosial. Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan bahawa momok dari penyebaran berita hoax sama seperti beredarnya narkotika dan pornografi yang apabila dibiarkan akan sangat membahayakan dalam kehidupan masyarakat. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga menambahkan bahawa hoax merupakan tindakan kriminal di wilayah cyber. Hal ini ditambahkan karena maraknya media-media online yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dewan Pers mengklaim ada 40,000 media online yang tersebar dan yang baru teridentifikasi berjumlah 300 media dan selebihnya masih melakukan kegiatannya. Tidak hanya itu hadirin, data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2023 terdapat 425 isu berita hoax yang tersebar di website dan sosial media. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dalam tulisannya di Harian Media Indonesia dengan judul "Jangan Anggap Enteng Hoax", mengatakan bahawa seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini,
hoax akan tengah memasuki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang utama untuk menyamai prasangka dan dusta tanpa mempertimbangkan fakta. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami mengurai persoalan negeri. Tabayun mencari solusi dengan menawarkan konsep Islami tentang cara penggunaan media sosial di masa kini dengan judul syarahan Qurani, bijak menyikapi hoax di media sosial dalam perspektif Islam. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 pada halaman 456 mengatakan bahawa kata fasiqun dan binabain pada ayat tadi disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan tentang pengertian umum yang mencakup tentang semua orang fasik dan semua bentuk berita. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 juga mengatakan bahawa Allah memerintahkan orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerima sebuah berita. Hadirin, masyarakat Indonesia pada saat ini telah menghabiskan waktu 8 jam 52 menit dalam perharinya untuk mengakses internet dan bermain sosial media. Maka jangan heran hadirin, melalui sosial media tanpa menunggu lama, berita dusta, bohong dan rekayasa dapat menyerang kita lebih cepat dari corona. Hanya sebentar saja singgah di mata dan lidah membaca. Namun secepat kilat jari penerka, siapa lagi yang hendak dicerca? Jika tidak bijak dalam menyikapinya tanpa tabayun sebagai senjata, maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hadirin rahimakumullah, umat Islam perlu didorong untuk membiasakan diri dalam melakukan klarifikasi, uji telaah akurasi dan validasi suatu informasi serta kritis dengan menggunakan pendekatan literasi. Jangan sampai hadirin gara-gara salah sebar informasi Terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri. Lalu mendekam di dalam jeruji besi. Selain itu hadirin, dapat apa lagi? Nothing bro, silakan gigit jari. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kepada para pembawa dan penyebar berita dusta, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 14 sampai dengan ayat 15 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم
Allah. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Allah. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal kebohongan itu. Ingatlah ketika datang berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat calon penghuni surga, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 9 pada halaman 464 mengatakan bahawa ayat tadi merupakan suatu bentuk teguran dari Allah kepada para pembawa dan penyebar berita dusta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka yang melakukan 3 bentuk perbuatan dosa yang akan tertimpa azab yang besar. Yang pertama, Membuat berita bohong dan dengan sengaja menyebarkannya. Yang kedua, Menyebarkan suatu berita tanpa mengetahui kredibilitasnya. dan yang ketiga, Menganggapnya sebagai suatu hal yang remeh, padahal di sisi Allah hal tersebut sangatlah serius yang akan menimbulkan dosa yang besar. Oleh karena itu hadirin, mari bersama kita wujudkan kedamaian, tegakkan kebenaran, musnahkan kebohongan. tebarkan senyuman. jangan sampai hadirin hoax beranak cucu di negeri kita tercinta ini, agar umat Islam dan rakyat Indonesia bisa hidup dengan penuh fakta, mati tanpa dusta. Akhirnya dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, penyebar berita hoax di sosial media merupakan perilaku tercela yang dapat mengancam keutuhan suatu bangsa dan negara. Dan yang kedua, Islam menuntun umatnya melalui konsep tabayun agar cerdas dan bijak dalam bersosialisasi
media agar bangsa Indonesia akan jaya, aman, damai dan sejahtera tanpa hoax di antara kita. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pulau Simelu destinasi wisata. Indah dan sejuk, ramah warganya. Kalau ingin hidup tanpa dusta, Maka sangkulah bersosial media. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan break sejenak untuk menunaikan salat asar dan kembali akan kita lanjutkan setelah menunaikan salat asar nantinya.